Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 12 pada KD 3.6, yakni membahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Sebelum membahas materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini, terlebih dahulu akan saya sampaikan kompetensi inti pendidikan agama Islam untuk tingkat SMA, yakni KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Berikutnya KI 4, mengolah, menalar, menyajikan, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Berikutnya kompetensi dasar yang kita pelajari, yakni KD 3.6, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. KD 4.6, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Dari KD yang ada, kemudian saya kembangkan dalam bentuk indikator pencapaian kompetensi, yakni indikator pencapaian kompetensi untuk KD 3.6 menjadi 3.6.1, menemukan dalil nakli tentang pernikahan dalam Islam. 3.6.2, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. 3.6.3, menelaah hak dan kewajiban suami istri menurut Islam. 3.6.4, menelaah pernikahan dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia. Berikutnya indikator pencapaian kompetensi untuk KD 4.6 menjadi 4.6.1, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. 4.6.2, menunjukkan hikmah pernikahan. Berikutnya kita tampilkan ayat Al-Quran terkait tentang pembahasan pernikahan. Sebenarnya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang ketentuan pernikahan, namun pada kesempatan ini saya sampaikan satu ayat dari surat An-Nahl ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibati afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran Surat An-Nahl ayat 72. Selanjutnya kita bahas definisi nikah. Ada beberapa definisi nikah yang dapat
saya tampilkan pada kesempatan ini. Yang pertama, definisi nikah menurut syariah, yakni akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban masing-masing. Berikutnya, definisi nikah menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yakni perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya, definisi nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Tujuan pernikahan. Ada beberapa tujuan dari pernikahan. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, yakni tuntutan atau kebutuhan manusia untuk berpasangan. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang Islam. Selanjutnya, mahram. Dalam pembahasan pernikahan, tentu kita akan menjumpai istilah mahram. Mahram artinya adalah seorang wanita yang haram dinikahi. Mahram sendiri terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad. Mahram mu'abbad yaitu wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan. Di sana ada anak, cucu, ibu, nenek, dan seterusnya. Satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Berikutnya, mahram ghairu mu'abbad adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya saudara sepersusuan, kakak, dan adiknya. Selanjutnya kita bahas tentang hukum nikah. Hukum asal dari nikah itu sendiri sebenarnya adalah mubah, yang artinya seseorang boleh menikah, boleh juga tidak menikah. Karena mubah artinya adalah boleh, tetapi hukum nikah kemudian berkembang sesuai dengan keadaannya. Yang pertama, hukum nikah wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak segera menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka bagi orang tersebut wajib baginya untuk menikah. Yang kedua, sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak segera menikah. Yang ketiga, mubah, bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela, dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah atau berakal. Berikutnya, hukum nikah haram. Haram yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban lainnya. Dalam literatur yang lain dijelaskan juga haram hukumnya menikah dengan tujuan untuk menzalimi atau menganiaya istrinya, atau juga haram hukumnya menikah dengan tujuan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hukum nikah menjadi makruh yaitu bagi seseorang yang mampu menikah akan tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan.
Selanjutnya, hal yang paling penting dalam pembahasan ketentuan pernikahan dalam Islam adalah rukun nikah. Menurut jumhur ulama, rukun nikah ada 5. Yang pertama adalah adanya calon suami. Yang kedua ada calon istri. Yang ketiga ada wali nikah. Yang keempat ada 2 orang saksi. Dan yang keempat ijab kabul. Berikutnya ada beberapa pernikahan yang tidak sah menurut syariat Islam. Yang pertama yakni pernikahan mut'ah atau yang lazim kita sebut dengan kawin kontrak atau nikah kontrak, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu baik sebentar ataupun lama. Yang kedua, pernikahan syighar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, pernikahan muhallil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya diharamkan untuk rujuk kembali kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya tersebut. Berikutnya, pernikahan yang tidak sah adalah pernikahan orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram tidak sah melakukan pernikahan. Selanjutnya, pernikahan dalam masa iddah. Bagi wanita yang sedang dalam masa iddah, baik karena bercerai ataupun ditinggal mati suami, maka tidak sah hukumnya bagi wanita tersebut melakukan pernikahan. Berikutnya, pernikahan tanpa wali. Seorang wanita hendaknya ketika menikah harus ada wali, baik wali nasab maupun wali hakim. Tanpa adanya wali, pernikahan seorang perempuan tidak sah. Berikutnya, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita ahli kitab. Dan terakhir, pernikahan yang tidak sah adalah menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Selanjutnya kita bahas hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban bersama suami dan istri yaitu pertama memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, 2 berbuat baik terhadap mertua, ipar dan kerabat lainnya baik dari suami atau istri. 3. Setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya. 4. Saling bantu-membantu antara keduanya. 5. Menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Berikutnya kewajiban suami terhadap istri, yaitu 1. Menjadi pemimpin dalam keluarga. Yang kedua, memberi nafkah, baik berupa pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan. 3. Bergaul dengan istri secara ma'ruf atau dengan cara yang baik. 4. Masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. 5. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam. Selanjutnya, kewajiban istri terhadap suami, yakni pertama, taat kepada perintah suami. 2. Selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. 3. Bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. 4. Membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Berikutnya, pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pembahasan ini akan saya sampaikan kutipan sedikit dari Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pencatatan pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh
pegawai pencatat nikah atau PPN yang berada di wilayah masing-masing. Karena itu, pegawai pencatat nikah mempunyai kedudukan yang amat penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bahkan sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Berikutnya adalah hikmah pernikahan. Ada beberapa hikmah pernikahan yang pada saat ini akan saya sampaikan beberapa. Di antaranya yakni 1, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 2, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. 3, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. 4, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. 5, terjalinnya silaturahim antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Baik, demikianlah akhir dari pemaparan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.